Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, di jantung Pulau Jawa Dwipa, berdirilah sebuah kerajaan besar nan makmur yang dikenal sebagai Kerajaan Mataram kuno. Pada periode ini, kekuasaan berada di tangan dinasti Shailendra, sebuah wangsa penganut ajaran Buddha Mahayana yang taat. Di bawah kepemimpinan Raja-Raja Shailendra, kerajaan mencapai puncak kejayaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan dan keagamaan. Kesenian berkembang pesat, ilmu pengetahuan dihargai tinggi, dan toleransi antar umat beragama dijaga dengan baik. Negeri ini diberkahi dengan tanah yang subur, menghasilkan panen padi dan rempah-rempah yang melimpah. Perdagangan dengan negeri-negeri lain berjalan lancar, membawa kemakmuran bagi rakyat dan kekayaan bagi kerajaan. Suasana damai dan stabil memungkinkan para penguasa untuk memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur dan, yang terpenting, monumen-monumen keagamaan sebagai wujud bakti kepada ajaran yang mereka anut dan untuk kemuliaan wangsa mereka. Rakyat hidup dalam ketentraman di bawah naungan para Raja Shailendra yang dikenal bijaksana. Para biksu dan pendeta dihormati, menjadi penasihat spiritual bagi raja dan pembimbing bagi masyarakat. Candi-candi kecil dan biara-biara banyak didirikan sebagai pusat peribadatan dan pendidikan ajaran Buddha. Atmosfer spiritualitas terasa kental menyelimuti kehidupan sehari-hari di kerajaan ini. Pada masa inilah berkuasa seorang raja bernama Samaratungga. Ia mewarisi sebuah kerajaan yang kuat dan stabil dari para pendahulunya. Raja Samaratungga dikenal sebagai pemimpin yang saleh, berpandangan jauh ke depan, dan memiliki keinginan kuat untuk meninggalkan sebuah warisan monumental yang tidak hanya menunjukkan kebesaran dinastinya, tetapi juga menjadi mercusuar ajaran Buddha bagi dunia. Era pemerintahan Raja Samaratungga menjadi salah satu periode emas bagi dinasti Shailendra. Dengan sumber daya yang melimpah, dukungan rakyat yang kuat, dan suasana damai yang kondusif, sang raja mulai merenungkan sebuah proyek mahakarya yang akan menjadi simbol pencapaian tertinggi peradaban mereka. Sebuah monumen yang didedikasikan sepenuhnya untuk kemuliaan ajaran Sang Buddha. Raja Samaratungga, sebagai seorang penganut Buddha Mahayana yang taat, memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agamanya. Ia merenungkan konsep alam semesta dalam kosmologi Buddha, tentang perjalanan jiwa manusia menuju pencerahan tertinggi, yakni nirwana. Hatinya tergerak oleh keinginan luhur untuk mewujudkan konsep-konsep abstrak tersebut ke dalam sebuah bentuk fisik yang megah dan dapat dipelajari oleh seluruh umat manusia. Sang raja tidak hanya menginginkan sebuah candi biasa sebagai tempat pemujaan. Visinya jauh lebih besar dari itu. Ia membayangkan sebuah monumen kolosal yang berfungsi sebagai kitab ajaran Buddha yang terukir dalam batu. Sebuah mandala raksasa yang dapat memandu para peziarah dalam perjalanan spiritual mereka langkah demi langkah, dari alam nafsu duniawi hingga mencapai pencerahan di puncak tertinggi. Ia ingin membangun sebuah struktur suci yang merepresentasikan 3 tingkatan alam dalam ajaran Buddha: Kama Dhatu, alam nafsu; Rupa Dhatu, alam bentuk; dan Arupa Dhatu, alam tanpa bentuk. Setiap tingkatan akan dihiasi dengan relief-relief indah yang mengisahkan kehidupan Sang Buddha Gautama, hukum karma, karma wibhanga, kisah-kisah Jataka dan Awadana, serta perjalanan para bodhisattva dalam mencari pencerahan, Gandawyuha. Visi Raja Samaratungga ini sungguh luar biasa ambisius untuk masanya. Ia menginginkan sebuah monumen yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga kaya akan makna filosofis dan spiritual. Candi ini diharapkan menjadi pusat pembelajaran, tempat meditasi, dan tujuan ziarah bagi umat Buddha dari seluruh penjuru dunia, sekaligus menjadi bukti keagungan kerajaan Mataram kuno di bawah dinasti Shailendra. Dengan visi agung yang membara di hatinya, Raja Samaratungga mulai mencari cara untuk mewujudkan impiannya. Ia tahu bahwa proyek ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar, tenaga kerja yang banyak, dan yang terpenting, seorang arsitek jenius yang mampu menerjemahkan visi spiritualnya ke dalam desain arsitektur yang nyata dan menakjubkan. Pencarian pun dimulai untuk menemukan sosok yang tepat memikul tanggung jawab maha besar ini.
Kabar mengenai rencana besar Raja Samaratungga untuk membangun monumen suci yang tiada duanya menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Para menteri dan penasihat kerajaan segera bergerak mencari sosok arsitek yang paling mumpuni. Seseorang yang tidak hanya ahli dalam ilmu bangunan tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang filsafat Buddha dan visi artistik yang luar biasa. Setelah melalui proses pencarian dan seleksi yang ketat, muncullah satu nama yang paling menonjol. Seorang tokoh yang reputasinya sebagai arsitek dan pemikir bijaksana sudah sangat terkenal pada masa itu. Nama beliau adalah Gunadharma. Sosok Gunadharma seringkali diselimuti aura legenda. Ia digambarkan sebagai pribadi yang tenang, penuh wibawa, memiliki pengetahuan luas baik dalam ilmu duniawi maupun spiritual. Raja Samaratungga mendengar tentang kehebatan Gunadharma dan merasa bahwa inilah orang yang tepat untuk mewujudkan visi agungnya. Sang raja kemudian memanggil Gunadharma untuk menghadap ke istana. Dalam pertemuan tersebut, Raja Samaratungga menyampaikan seluruh gagasannya tentang monumen suci yang ingin dibangunnya, lengkap dengan makna filosofis dan tujuan spiritual yang ingin dicapai. Gunadharma mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan sang raja. Ia terkesima oleh kedalaman visi spiritual Raja Samaratungga dan kemuliaan tujuan dari proyek tersebut. Meskipun ia menyadari betapa berat dan kompleksnya tugas yang akan diembannya, Gunadharma dengan penuh kerendahan hati dan rasa tanggung jawab menyatakan kesanggupannya untuk menerima amanah besar tersebut. Dengan ridho dari Raja Samaratungga dan restu dari para biksu, Gunadharma secara resmi ditunjuk sebagai arsitek utama, Silpa Sastrin, untuk proyek pembangunan Candi Borobudur. Ia diberikan wewenang penuh untuk merancang desain, memilih lokasi, mengelola sumber daya, dan memimpin seluruh proses pembangunan. Penunjukan Gunadharma menandai dimulainya salah satu proyek arsitektur paling ambisius dalam sejarah peradaban manusia. Setelah menerima tugas maha besar dari Raja Samaratungga, Gunadharma tidak langsung memulai pekerjaan fisik. Ia terlebih dahulu melakukan perenungan mendalam, bersemedi, dan mempelajari kembali kitab-kitab suci ajaran Buddha Mahayana. Ia berusaha memahami secara utuh konsep kosmologi, perjalanan jiwa, dan jalan menuju pencerahan yang ingin direpresentasikan dalam bangunan candi. Ia mencari inspirasi bukan hanya dari ilmu arsitektur, tetapi juga dari kedalaman spiritual. Dalam perenungannya, Gunadharma mendapatkan pencerahan. Ia melihat visi tentang sebuah struktur agung yang berbentuk mandala, sebuah diagram kosmik yang melambangkan alam semesta dalam pandangan Buddha. Struktur ini akan dibangun meninggi di atas sebuah bukit alami, seolah-olah menghubungkan bumi dengan langit, duniawi dengan nirwana. Desain ini bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah diagram 3 dimensi yang sakral. Gunadharma merancang candi dalam 3 tingkatan utama yang melambangkan 3 alam spiritual. Tingkat paling bawah, bagian kaki candi yang tertutup, Kamadhatu, akan menggambarkan alam nafsu dan keinginan duniawi, dihiasi relief karma wibhanga yang menunjukkan hukum sebab akibat. Tingkat tengah, badan candi yang terdiri dari teras-teras bujur sangkar, Rupadhatu, akan menggambarkan alam bentuk, dihiasi ribuan relief kisah kehidupan Buddha dan para bodhisattva. Tingkat teratas, puncak candi yang terdiri dari teras-teras bundar, Arupadhatu, akan menggambarkan alam tanpa bentuk, alam nirwana yang murni dan bebas dari ikatan duniawi. Di tingkat ini tidak ada relief, hanya stupa-stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha, melambangkan kesempurnaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Puncaknya adalah sebuah stupa induk yang besar dan tertutup rapat, simbol dari nirwana itu sendiri. Desain Gunadharma sungguh jenius dan syarat makna. Ia berhasil menerjemahkan konsep filosofis yang kompleks menjadi bentuk arsitektur yang harmonis dan indah. Tata letak lorong-lorong, tangga-tangga naik, penempatan arca Buddha, hingga detail ukiran relief, semuanya dirancang dengan perhitungan matang untuk memandu peziarah dalam melakukan pradaksina, berjalan mengelilingi candi searah jarum jam, sambil merenungkan ajaran yang tersirat di setiap sudut candi. Desain inilah yang menjadi cetak biru pembangunan Candi Borobudur. Mewujudkan desain megah Gunadharma menjadi kenyataan adalah sebuah tantangan yang hampir tak terbayangkan. Pertama,
Pemilihan lokasi di atas sebuah bukit menghadirkan kesulitan tersendiri dalam hal transportasi material dan stabilitas bangunan. Bukit tersebut harus dipersiapkan, diratakan di beberapa bagian, dan diperkuat fondasinya agar mampu menahan beban jutaan ton batu candi. Kedua, material utama candi adalah batu andesit dalam jumlah yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 2 juta balok batu. Batu-batu ini harus dipahat dari perbukitan di sekitar lokasi, diangkut ke area pembangunan, kemungkinan menggunakan gajah, tenaga manusia, serta sistem pengungkit dan gelindingan kayu, lalu dipahat dengan presisi tinggi sesuai dengan desain yang rumit sebelum disusun menjadi struktur candi. Proses ini membutuhkan tenaga kerja dan logistik yang luar biasa. Ketiga, detail ukiran relief yang mencapai ribuan panel dengan panjang total berkilo-kilometer merupakan pekerjaan seni tingkat tinggi yang membutuhkan ribuan seniman pemahat batu yang sangat terampil dan telaten. Setiap panel relief harus dikerjakan dengan hati-hati sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan, menghasilkan karya seni naratif yang sangat indah dan mendetail. Pembuatan ratusan arca Buddha dan stupa-stupa juga menuntut keahlian khusus. Keempat, teknologi penyusunan balok batu tanpa menggunakan bahan perekat modern merupakan keajaiban tersendiri. Gunadarma dan para pembangunnya menggunakan sistem kuncian antar batu, interlock, yang sangat presisi, memastikan struktur candi kokoh dan tahan gempa. Perhitungan matematis dan geometris yang akurat mutlak diperlukan agar seluruh struktur raksasa ini dapat berdiri dengan seimbang dan harmonis. Semua tantangan ini skala, material, detail artistik, teknologi, dan logistik membuat pembangunan Borobudur menjadi sebuah proyek raksasa yang membutuhkan perencanaan matang, organisasi kerja yang efisien, sumber daya melimpah, dan tentu saja, waktu yang sangat lama. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin peradaban pada masa itu mampu melakukan hal sedemikian hebat, menimbulkan spekulasi tentang bantuan kekuatan lain atau kejeniusan yang melampaui batas kewajaran. Menjawab tantangan kolosal tersebut, dimulailah proses pembangunan Candi Borobudur di bawah arahan langsung Gunadarma. Proyek ini bukanlah pekerjaan semalam, melainkan sebuah upaya gotong royong berskala masif yang berlangsung selama puluhan tahun, kemungkinan besar melintasi lebih dari satu generasi atau masa pemerintahan raja. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat dikerahkan untuk turut serta dalam pembangunan monumen suci ini. Para pekerja tambang memahat balok-balok batu andesit dari bukit-bukit di sekitar Magelang. Para pengangkut bekerja keras memindahkan batu-batu berat itu menuju lokasi candi. Para tukang batu menyusun balok demi balok dengan sistem kuncian yang rumit sesuai arahan Gunadarma dan para ahli bangunan lainnya. Sementara itu, ratusan bahkan ribuan seniman pemahat dengan sabar dan teliti mengukir relief-relief indah pada dinding candi, menghidupkan kisah-kisah ajaran Buddha. Proses pembangunan ini tidak semata-mata didorong oleh perintah raja atau upah, tetapi lebih oleh semangat pengabdian dan dedikasi keagamaan yang mendalam. Mereka percaya bahwa turut serta dalam pembangunan candi suci ini adalah sebuah perbuatan baik, karma baik, yang akan membawa berkah bagi diri mereka dan keturunan mereka. Setiap pahatan, setiap batu yang disusun, dilakukan dengan penuh rasa hormat dan doa. Gunadarma, sang arsitek agung, terus-menerus mengawasi jalannya pembangunan. Ia memastikan setiap detail sesuai dengan rancangannya, memberikan arahan, memecahkan masalah teknis yang muncul, dan menjaga semangat para pekerja tetap tinggi. Konon, Gunadarma seringkali bermeditasi di lokasi candi untuk memastikan keselarasan antara bangunan fisik dengan tujuan spiritualnya. Kehadirannya menjadi sumber inspirasi dan jaminan kualitas bagi seluruh proyek. Tahun demi tahun berlalu, struktur candi perlahan mulai terbentuk. Bukit yang semula biasa saja kini berubah menjadi sebuah mahakarya arsitektur yang menakjubkan. Tingkat demi tingkat candi terbangun, relief demi relief terukir, stupa demi stupa berdiri tegak. Pemandangan para pekerja yang bahu-membahu membangun Borobudur menjadi bukti nyata kekuatan gotong royong, keahlian tinggi, dan dedikasi luar biasa masyarakat Mataram kuno pada masa itu. Setelah melalui perjuangan panjang yang memakan waktu sekitar 75 hingga 100 tahun, mahakarya Candi Borobudur akhirnya rampung dibangun.
Hasilnya sungguh melampaui segala ekspektasi. Berdirilah sebuah monumen batu raksasa yang megah, anggun, dan penuh misteri di tengah perbukitan menoreh yang hijau. Struktur candi yang simetris, detail ukiran yang halus, dan suasana spiritual yang kental membuat siapa saja yang melihatnya merasa takjub dan hikmat. Candi Borobudur segera berfungsi sesuai dengan visi awal Raja Samaratungga dan rancangan Gunadarma. Ia menjadi pusat kegiatan keagamaan Buddha Mahayana yang sangat penting di kawasan tersebut, bahkan mungkin di seluruh Asia Tenggara pada masanya. Para biksu datang untuk belajar dan mengajar. Para peziarah dari berbagai penjuru negeri datang untuk melakukan ritual pradaksina, merenungkan relief-relief, dan mencari pencerahan spiritual. Kemegahan arsitektur Borobudur tidak hanya terletak pada ukurannya, tetapi juga pada keharmonisan antara seni, teknik bangunan, dan makna filosofis yang dikandungnya. Setiap elemen candi memiliki fungsi dan simbolisme tersendiri, menjadikannya sebuah buku batu raksasa yang mengajarkan inti ajaran Buddha Mahayana secara visual dan pengalaman langsung. Candi ini menjadi bukti puncak pencapaian seni dan arsitektur dinasti Shailendra. Keberadaan Candi Borobudur membawa kemasyhuran bagi kerajaan Mataram kuno. Ia menjadi simbol kejayaan Wangsa Shailendra, menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi, kemampuan teknis yang luar biasa, serta kedalaman spiritual masyarakatnya. Borobudur berdiri sebagai mercusuar iman, pusat ilmu pengetahuan, dan daya tarik budaya yang mengundang kekaguman dari dunia luar. Meskipun mungkin sempat terkubur dan terlupakan selama berabad-abad kemudian, roh dan kemegahan Candi Borobudur tidak pernah pudar. Penemuannya kembali di era modern membangkitkan kekaguman dunia akan warisan leluhur bangsa Indonesia. Borobudur tetap berdiri hingga kini sebagai saksi bisu kebesaran masa lalu dan terus berfungsi sebagai tempat ziarah spiritual sekaligus ikon pariwisata dunia. Legenda dan sejarah pembangunan Candi Borobudur meninggalkan pelajaran moral yang sangat berharga. Pertama, kisah ini menunjukkan kekuatan sebuah visi yang agung. Visi Raja Samaratungga untuk membangun monumen spiritual yang luar biasa menjadi pendorong utama terciptanya mahakarya ini. Ini mengajarkan bahwa impian besar yang dilandasi niat baik dan keyakinan kuat dapat menjadi kenyataan, bahkan melampaui batas-batas yang dianggap mungkin. Kedua, Borobudur adalah monumen dedikasi, keahlian, dan kerja keras. Sosok Gunadarma sebagai arsitek jenius dan ribuan pekerja serta seniman yang terlibat menunjukkan betapa pentingnya dedikasi penuh, penguasaan ilmu pengetahuan dan seni, serta ketekunan dalam mewujudkan sebuah karya besar. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai keunggulan. Dibutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang luar biasa. Semangat gotong royong juga menjadi kunci keberhasilan proyek kolosal ini. Ketiga, Candi Borobudur adalah simbol harmoni. Harmoni antara manusia dan alam, dibangun menyatu dengan bukit. Harmoni antara seni dan spiritualitas. Harmoni antara detail dan keseluruhan struktur. Ia mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan dalam menciptakan sesuatu, agar hasilnya tidak hanya indah secara fisik tetapi juga mendalam secara makna dan selaras dengan nilai-nilai luhur. Pada akhirnya, Borobudur adalah bukti nyata bagaimana sebuah karya agung dapat menjadi warisan abadi yang melampaui batas ruang dan waktu. Meskipun dibangun berabad-abad yang lalu, keindahan, kemegahan, dan pesan spiritualnya tetap relevan dan menginspirasi hingga kini. Ini mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang, menciptakan karya yang bermakna, dan melestarikan warisan budaya sebagai bagian penting dari identitas dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.